Seperti biasa sebelum masuk ke pembahasan alur ceritanya, Mimin ingatkan bahwa video ini mengandung spoiler, jadi pastikan kalian sudah mengikuti dan menonton episode sebelumnya. Setelah pertarungan sengit antara Wang Lin dan Red Butterfly, nama Zheng Niu langsung melambung. Harta karun yang digunakannya seperti bendera larangan, pedang surgawi, dan kereta perang pembunuh dewa menjadi perbincangan hangat di kalangan para kultivator berbagai negara. Begitu para utusan kembali ke negeri masing-masing, berita tentang Zheng Niu pun tersebar luas. Zheng Niu bahkan dijuluki sebagai kultivator nomor 1 di tahap transformasi jiwa wilayah Suzaku. Di saat yang sama, Gunung Suzaku mengumumkan bahwa Red Butterfly akan menjalani kultivasi tertutup untuk menembus tahap transformasi jiwa. Tak ada yang curiga, bagi mereka itu langkah wajar setelah pertarungan sebelumnya. Namun, waktu berlalu dan Zheng Niu tiba-tiba menghilang. Tak ada yang tahu kemana dia pergi setelah menuju Gunung Suzaku untuk mengambil pesanannya. Kabar ini mengejutkan banyak pihak. Leluhur Suzaku sendiri sampai keluar dari kultivasi tertutup dan memandang ke arah utara. 3 hari sebelumnya, dia merasakan gelombang spiritual surgawi yang menunjukkan pertempuran antara dua kultivator transformasi jiwa, serta kekuatan garis keturunan klan iblis raksasa. Meski kuat, leluhur Suzaku bukan dewa. Setelah menyelidiki, dia mengetahui bahwa masalah ini bermula dari Shui Yue dan keterlibatan klan iblis raksasa. Namun identitas satu kultivator misterius tetap tersembunyi. Bahkan dengan indera ketuhanan, dia hanya bisa merasakan jejak samar Wang Lin. Itu pun karena jiwa asal Wang Lin sudah runtuh parah. Leluhur itu menilai Wang Lin bukan sosok penting, hanya sekadar tungku kultivasi Liu Mei. Dia mengirim Liu Mei ke utara Suzaku sebelum kembali berkultivasi. Sementara itu, di sebuah tebing gunung Suzaku, seorang wanita berkerudung merah berdiri diam dengan tatapan kosong. Di kakinya bunga merah bergoyang tertiup angin. Qian Feng muncul di belakangnya dan menghancurkan bunga itu. Ia tahu sebagian jiwa asal wanita itu masih tersembunyi, tapi ia yakin takkan ada Zixin kedua. Dengan senyum licik, dia menyentuh wajah wanita itu. Sebulan kemudian, di sebuah desa di utara benua Suzaku, seorang pemuda duduk di atas batu di gerbang desa. Wajahnya penuh luka, matanya suram. Setiap penduduk yang lewat menghindarinya dengan tatapan jijik, tapi dia tak bereaksi, hanya menatap kosong ke kejauhan. Seorang gadis muda dengan pakaian bermotif bunga mendekat, sambil membawa seekor anjing besar. "Si bisu jelek, ayahku menyuruhmu pulang makan," teriaknya. Pemuda itu berdiri perlahan, nyaris terjatuh, membuat si gadis tertawa geli. "Cepat, aku lapar," katanya, lalu berjalan pulang. Di rumah dekat pintu desa, seorang pria parubaya sedang mengeringkan tanaman obat. Saat gadis itu tiba dan menyebut pemuda itu bisu, pria itu memarahinya. "Panggil dia paman." Pemuda itu dipanggil duduk. Pria itu memeriksa lengannya yang kurus dan berkata bahwa pemulihannya sudah cukup baik. Ia mengenang saat pertama kali menemukan pemuda itu di hutan, sekarat dan nyaris mati. Organ dalamnya rusak, tapi entah bagaimana, pemuda itu perlahan pulih dalam 10 hari. Namun, setelah bangun, ia bisu. Pria itu menyadari luka pemuda itu sangat tidak wajar, tapi ia tetap merawatnya. Saat makan, gadis itu mengeluh, tak mau makan bersama si bisu jelek. Pemuda itu diam, mengambil mangkuknya dan pergi duduk sendirian di luar. Ia menatap nasi, wajahnya dipenuhi kesedihan. Tak ada yang tahu siapa dia sebenarnya. Dia adalah Wang Lin. Dahulu begitu kuat, kini ia tak lebih dari manusia lemah. Jiwa asalnya runtuh, pecah jadi serpihan yang terus menghilang. Namun, pecahan itu juga memperbaiki tubuhnya, menyelamatkan nyawanya. Tapi sekarang, tanpa energi spiritual, dia bahkan tak bisa membuka tas penyimpanannya. Bahkan tubuh aslinya Dicu ikut terpengaruh dan tertidur.
Yang mengejutkan, ia kini tak bisa meminta bantuan dari tubuh aslinya. Semua harapan sirna. Wang Lin memilih diam, bukan karena bisu, tapi karena enggan bicara. Luka di wajah membuat semua orang jijik padanya, kecuali keluarga sederhana di desa itu. Ia menatap nasi di tangannya dan mengingat Wan 9 tahun lagi dia akan memasuki siklus reinkarnasi surga. Selama sebulan, ia mencari cara mengembalikan kultivasinya, tapi belum juga berhasil. Larut malam, ia tidur di gudang kayu. Keesokan paginya, pria parubaya pergi ke pegunungan. Wang Lin mencoba berkultivasi, tapi tubuhnya terlalu lemah, tak ada sedikit pun energi spiritual. Gadis itu kembali muncul, cemberut. "Kapan kamu pergi dari sini? Ini bukan rumah amal." Ibunya memarahinya, memintanya memanggil Wang Lin dengan sopan. Lalu wanita itu berkata lembut pada Wang Lin, "Jangan pedulikan anak itu, tinggallah selama kau butuh." Setengah bulan kemudian, tubuh Wang Lin mulai sedikit pulih. Malam itu, ia berdiri di halaman, memandangi rumah keluarga itu, lalu melangkah pergi. Selama setengah bulan terakhir, Wang Lin menyimpan beberapa bekal kering. Di bawah cahaya bulan, ia melangkah keluar desa. Pikirannya melayang ke 500 tahun silam saat ia ditolak Sekte Heng Yue dan meninggalkan rumah di tengah malam. Sejak itu perjalanannya tak pernah berhenti. Kini ia tak tahu di mana berada. Susunan teleportasi membawanya tanpa sempat mencari tahu arah. Yang ia butuhkan hanyalah menemukan urat roh, mengisi ulang energi spiritual, dan memikirkan cara menghancurkan domain dan segel yang mengekangnya. Angin malam dingin menggigit, membuat tubuhnya menggigil. Ia tersenyum pahit, mengingat kapan terakhir kali ia merasa seperti manusia biasa, meski saat itu pun kondisinya jauh lebih baik. Wang Lin berjalan tertatih, napasnya tersengal. 7 hari berlalu dan ia masih menyusuri jalan utama. Ia sempat merasakan kehadiran energi spiritual di beberapa tempat, namun tak mampu menyerapnya. Ia bergumam getir, mungkin hanya sekte lokal yang punya tempat dengan energi yang cukup tebal. Tapi dengan tubuh seperti ini, bagaimana aku bisa masuk? Ia menghela napas, menatap langit. Keputusasaan sempat singgah, namun segera dibakar oleh tekad. Cueyue, klan iblis raksasa. Aku akan membalas semuanya 100 kali lipat. Langkahnya baru berlanjut ketika suara derap kuda memecah malam. Segerombolan pria kekar menunggangi kuda hitam, penuh aura membunuh. Salah satu dari mereka menghentikan kudanya dan tertawa, lalu menangkap Wang Lin. Teriakan terdengar dari depan, "Ibu keempat, apa yang kau lakukan?" "Bos, anak ini bisa jadi penghalang jalan untuk kereta pengawal. Lebih baik daripada menggunakan orang kita," katanya sambil mengangkat Wang Lin. Seorang pria besar yang tampak sebagai pemimpin mengangguk setuju. Mereka melaju menuju persimpangan 1500 km jauhnya, lalu menyebar, mengenakan topeng, dan bersembunyi. Hanya pria dengan luka pisau dan Wang Lin yang tertinggal. Wang Lin diturunkan, lalu bahu dan kakinya dihancurkan. Rasa sakit menyelimuti tubuhnya, namun amarah membuatnya mengingat wajah pelaku. Setelah mengoleskan pasta medis ke tubuh Wang Lin, pria itu lenyap ke semak. Wang Lin pingsan, tubuhnya tak berdaya. 1 jam kemudian, suara kereta kuda terdengar. Seorang pengawal menemukan Wang Lin, menyangka ia mayat dan menendangnya ke pinggir jalan. Saat kereta lewat, obor dinyalakan, jebakan telah dipasang. Tiba-tiba, tawa membahana. "Pengawalan Heavenly Power. Kalian pikir bisa lolos dariku?" 18 pria muncul dari kegelapan. Obor menyulut pasa di tubuh Wang Lin, melepaskan racun awan api yang menguras kekuatan para pengawal. Pembantaian pun dimulai. Dalam 5 menit, lebih dari separuh pengawal tewas. Di tengah kegaduhan, para bandit menangkap 3 wanita pengawal, tertawa keji sambil membawa mereka pergi. Wang Lin dilempar ke salah satu dari mereka dan ikut dibawa. Saat fajar, mereka telah sampai di pegunungan,
di sebuah tempat yang disebut Desa Awan Api. Pintu gerbang dibuka, desa menjadi ramai. Pria berbekas luka membawa wanita ke rumah dan jeritan memilukan segera terdengar. Sementara itu, Wang Lin dijebloskan ke kandang air di belakang desa. Tempat itu gelap, sunyi, dan dipenuhi air bau yang mencapai lehernya. Tubuhnya tergantung, rasa sakit membakar dari bahu dan kakinya. Ia terbangun, kesadaran kembali bersama jeritan samar dari kejauhan. Tanpa energi spiritual atau jiwa asal, ia tak bisa menggerakkan apapun, bahkan membuka tas penyimpanan yang kini juga telah dicuri. Liu Mei, sosok cantik yang terbang di atas desa, tidak sadar bahwa Wang Lin yang ia cari berada tepat di bawahnya. Dalam kegelapan, Wang Lin tiba-tiba menyadari sesuatu. Energi spiritual terasa di sekelilingnya. Bukan dari udara atau gunung, melainkan dari air tempat ia tergantung. Wang Lin menutup matanya perlahan, menenangkan napasnya sambil mulai berkultivasi. Tempat dia ditahan begitu tenang, nyaris menyerupai gua kultivasi alami yang sunyi. Tubuhnya tenggelam hingga leher dalam air spiritual, namun aliran energi yang seharusnya menyatu dengan tubuhnya justru tertahan oleh penghalang tipis yang tak kasat mata. Meski sebagian kecil energi bisa masuk, itu pun segera dipantulkan kembali keluar. Seiring waktu, energi spiritual di dalam air itu pun menumpuk, menciptakan kepadatan yang terasa mencekik namun murni. Di sisi lain, suasana di Desa Awan Api sangat kontras. Lampu obor menyala terang sepanjang malam. Pesta dan suara tertawa bercampur dengan jeritan wanita bergema di udara. Dalam sebuah pondok mewah, seorang pria bertubuh besar dan kekar duduk menatap sebuah kotak terbuka di hadapannya. Di dalamnya terdapat mutiara sebesar kepalan tangan yang bersinar lembut. Wajahnya dipenuhi keserakahan saat ia membelai permukaannya. Tak lama, pandangannya beralih pada tas abu-abu di meja. Ringan seperti kosong, tak berlubang, dan sangat aneh. Semua usahanya untuk merobek, membakar, atau menggores tas itu gagal. Bahkan pisau mahal yang dikenal sangat tajam tak meninggalkan bekas sedikit pun. Ia mulai curiga, tas ini bukan barang biasa. Barangkali sutra surgawi, pikirnya, dan langsung menaruhnya di dada sambil membayangkan manfaatnya di medan perang. Dengan hati penuh pertanyaan, ia melangkah menuju penjara, hendak menanyai bocah yang membawa benda berharga ini. Di depan penjara, dua penjaga menyambutnya dengan penuh hormat. Saat gerbang besi dibuka, suara air bergemericik terdengar. Namun, sebelum penjaga sempat menyelesaikan kata-katanya, ia roboh seketika. Dari balik bayangan, sesosok pemuda melayang keluar. Mata Wang Lin bersinar dingin, memancarkan amarah yang terpendam. Pria besar itu tertekun, lalu berbalik hendak melarikan diri. Namun, belum sempat jauh, sebuah kekuatan tak terlihat menghentikannya dan meremukkan tubuhnya menjadi daging dan darah. Tas abu-abu itu melayang ke arah Wang Lin. Meskipun energi spiritualnya baru pulih sedikit, ia segera mengaktifkannya. Cahaya hijau menyala dari dalam tas dan sesosok binatang nyamuk raksasa keluar, berukuran sebesar gunung kecil, menggetarkan langit dan bumi. Terhubung secara spiritual dengan Wang Lin, makhluk itu langsung meluncur ke satu-satunya penjaga yang tersisa dan menghisapnya hingga tinggal tulang. Suara raungannya bergema di seluruh desa, menghentikan segala aktivitas. Penduduk desa yang mendengar keributan langsung keluar membawa senjata. Namun langkah mereka terhenti begitu melihat sosok raksasa mengambang di udara. Kaki mereka gemetar, wajah mereka pucat. Beberapa mulai menjerit ketakutan, menyebutnya raksasa. Di antara mereka, seorang juru tulis memberanikan diri maju. Meski suaranya bergetar, ia membungkuk dalam-dalam dan memohon ampun. Wang Lin hanya mengajukan satu pertanyaan, negara apa ini? Dan si juru tulis langsung menjawab, bagian utara negeri Pilu di benua Suzaku. Dengan suara tenang tapi penuh tekanan, Wang Lin memerintah mereka menggali penjara air agar cairan spiritual dapat mengalir keluar.
Para penduduk bekerja siang malam dalam ketakutan, terutama para prajurit yang dulu membawa Wang Lin dalam keadaan tertawan. Air yang awalnya kotor perlahan menjadi jernih, bahkan beraroma menyegarkan. Dalam satu hari, lubang berhasil dibuat dan Wang Lin kembali duduk bersila di dalam sumur, dikelilingi nyamuk raksasa yang menjaga ketat. Sejak itu, desa awan api berubah drastis. Tidak ada lagi pesta. Tak ada yang berani bersuara seolah desa itu telah mati. Bahkan para pengawal dan pedagang yang lewat pun heran, sebab 18 pendekar desa yang dulunya terkenal angkuh tidak terlihat selama 2 bulan terakhir. Di akhir bulan kedua, Wang Lin membuka matanya. Luka-luka di tubuhnya telah pulih, namun segel dan domain spiritual masih mengikat erat. Kultivasinya baru kembali ke tahap kedua kondensasi Qi. Jiwa asalnya yang rusak parah belum mampu menahan tekanan manik surgawi yang disimpannya. Tanpa manik itu, pemulihannya sangat lambat. Beruntung ia memiliki beberapa batu roh berkualitas tinggi sebagai cadangan energi spiritual. Air di sini bukan berasal dari urat nadi spiritual, tapi kandungan energi spiritualnya cukup kuat. Aneh, gumamnya. Ia kemudian menyelam lebih dalam ke dalam sumur, tubuhnya melayang di atas air, perlahan memasuki meditasi lebih dalam. Jika ada bahaya, dia tahu makhluk nyamuk itu akan langsung bangkit melindunginya. Namun dasar sumur menyimpan sesuatu yang tak biasa, sebuah lapisan lumpur hitam yang tebal dan dalam, dan Wang Lin kini mulai menyelaminya. Itu saja spoiler untuk episode 211 dari Donghua series Perfect World.